Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak kita merenungkan isi dari firman Tuhan, dan ini yaitu salah satu hal yang dikhawatirkan oleh satu jemaat kita, yaitu dari Tirza Zuita. Dan untuk selanjutnya saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini. Di sini saya akan mengangkat tema, yaitu kekhawatiran tentang hubungan di masa depan. Ini sebenarnya tema dari saudara kita Tirza Zuita, karena sesuatu yang dialami dia saat ini yaitu tentang kekhawatiran dalam sebuah hubungan di masa depannya. Dan di sini juga saya mengangkat 3 nas Alkitab, itu yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6-7, dan Mazmur pasal 133 ayat 1, dan 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Baik, di sini kita akan memasuki dalam latar belakang, yaitu seorang pastor memiliki peran penting dalam kehidupan umatnya. Peran penting pastor dapat dilihat melalui tugas pastoralnya. Pandangan ini muncul karena sosok pemuka agama seperti pastor merupakan panutan utama umat dalam menjalankan kehidupan, khususnya dalam hal kerohanian, seperti mengajarkan bagaimana manusia hidup dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, tidak jarang pula umat berpendapat bahwa seorang pastor hidup suci karena berjanji untuk hidup selibat atau tidak menikah seumur hidup. Seperti halnya manusia biasa, seorang pastor juga memiliki sisi manusiawi yang dimiliki. Sisi manusiawi ini terlihat dari perjuangan seorang pastor dalam mempertahankan hidup panggilannya dan identitas yang disandang di tengah tantangan dunia yang dihadapi. Bukan suatu langkah yang mudah untuk memperjuangkan identitas yang melekat pada pribadi seorang pastor. Seorang pastor ketika mengalami krisis iman, hal ini akan berpengaruh dalam kehidupan pribadi. Akibatnya pastor tersebut akan mengalami kebosanan, stres, depresi, karya pelayanan terganggu, bahkan dapat sampai mengakibatkan pastor itu meninggalkan panggilannya. Baik, di sini ada tujuan dalam pastor ini, yaitu supaya kita tahu apa yang dirasakan dan dihadapi oleh jemaat kita sekarang ini di dalam kehidupannya, dan begitu juga dengan kita sebagai pastornya, agar dapat memberikan solusi atau jalan keluar bagi jemaat kita yang membutuhkan pertolongan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi dalam hidupnya. Dan di sini ada 3 hal yang dibagi dari saudari kita yang sedang menghadapi permasalahan saat ini, yang akan kita bahas dalam satu persatu. Yang pertama yaitu tentang kekhawatiran di dalam hubungan dengan Tuhan. Ini diambil dari kitab Filipi pasal 6 ayat 6-7. Pasal 4 ayat 6-7. Yang dengan demikian, setiap orang dapat mengalami kekhawatiran, takut dan cemas dalam hal sekarang ini. Kita mengalami banyak ketakutan, misalnya dalam masalah kesehatan, ancaman, kematian, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, keamanan keluarga, dan sebagainya. Melalui rasa takut, khawatir, dan cemas sering berujung membuat kita kehilangan damai dan sukacita. Tidak heran Alkitab banyak berbicara tentang takut, kekhawatiran, dan cemas yang menunjukkan perhatian Tuhan terhadap masalah ini. Bisa dipahami karena takut ini mencuri anugerah Allah hidup dengan damai, sejahtera, dan sukacitanya. Tidak heran Alkitab banyak berbicara tentang takut, khawatir, dan cemas yang menunjukkan perhatian Tuhan terhadap masalah ini. Dan bisa dipahami karena takut ini mencuri anugerah
Allah hidup dengan damai sejahtera dan sukacitanya. Bahkan kurang lebih dalam Alkitab, seolah-olah Tuhan sangat sadar kekhawatiran yang dialami manusia dan mengingatkan dan memberikan dorongan setiap hari agar tidak takut. Maka dari itu, kita sebagai manusia jangan pernah khawatir tentang hal apapun juga, sebab Tuhan akan selalu menyertai kita senantiasa seperti yang sudah Dia katakan dalam nas Alkitab tersebut. Baik, yang kedua yaitu kekhawatiran dengan hubungan bersama keluarga. Dari permasalahan jemaat kita di atas dapat dipahami bahwa ia sedang dalam suatu permasalahan yang cukup berat, di mana dia mengkhawatirkan tentang hubungannya dengan keluarganya di masa depan. Karena sampai pada saat ini dia masih bingung akan masa depannya nanti seperti apa. Di dalam keluarga yang sehat, baik orang tua maupun anak-anak, sama-sama membina saling rasa menghargai. Sang suami memperlakukan istri dengan baik dan dengan kasih. Dengan demikian ia memberi teladan bagi seluruh keluarganya. Dalam kehidupan pastor merupakan sebuah masa di mana seorang pastor mencoba untuk mencari jawaban, pilihan atau tindakan dari konflik yang dihadapi berkaitan dengan kehidupannya menjadi seorang pastor. Sumber konflik yang dialami dapat disebabkan oleh berbagai pengalaman, di antaranya pengalaman masa lalu, peran sebagai anak, dan konsekuensi dari interaksi dengan lingkungan sosial. Tahap krisis yang dihadapi adalah rasa bersalah. Dan yang ketiga yaitu dari permasalahan yang dihadapi oleh jemaat kita ini dapat kita ketahui bahwa memiliki suatu hubungan dengan pasangan yang tidak seimbang itu sangatlah sulit. Seperti yang dikatakan dalam nas ini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Karena itu orang percaya dengan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusak hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan pernikahan, dan persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi, atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Baik, dari sekian yang sudah disampaikan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga hal yang dialami oleh jemaat kita di atas, itu setiap orang memiliki perkembangan kedewasaan dalam menghadapi konflik permasalahannya masing-masing. Kedewasaan ini terlihat dari cara kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, semua orang dapat menjadikan pengalaman-pengalaman terbuka terhadap semua orang yang dapat menjadikan hal ini sebagai suatu pengalaman yang terdahulu sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan di tahap selanjutnya. Pengalaman-pengalaman ini sangat berguna, terlebih bagaimana cara kita menghadapi konflik tersebut, sehingga para pastor, konselor dapat merasa bahwa pengalaman para jemaat ini dapat dibagikan kepada para pastor muda ataupun pastor yang mengalami konflik yang sama, sehingga para pastor dapat saling menguatkan dan mendukung panggilan melalui pengalaman-pengalaman bagaimana mempertahankan sebuah panggilan menjadi pastor. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.